Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nabil Novandia Dewangga. Saya Emeraldo Kavli Maulana-Gani. Saya Mandala Arya Nafi. Saya Zaki Sedot Kumara Budianto. Dan di sini kami akan menjelaskan materi penyebab kesenjangan ekonomi tentang kemiskinan. Jadi tunggu ya. Pengertian kesenjangan ekonomi adalah perbedaan dalam hal kekayaan, pendapatan, dan akses sumber daya. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah kegiatan yang seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jenisnya ada dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Yang absolut itu kalian tidak punya rumah, terus kalian tidak bisa makan, dan tidak punya duit. Sedangkan yang relatif itu kalian punya duit tapi kurang duit, kalian makan tapi kurang gizi, sama rumah kalian ada tapi kumuh. Jadi kemiskinan itu hubungannya sama kesenjangan ekonomi itu apa? Jadi itu orang miskin akan tetap miskin dan orang kaya akan tetap kaya. Jadi kesimpulannya adalah kemiskinan itu adalah akar kesenjangan karena menciptakan ketidakadilan. Nah, jadi dari kemiskinan tadi akan membuat masalah baru di mana orang miskin akan tetap miskin, yang orang kaya akan semakin. Nah, jadi masalah ini dinamakan lingkaran setan, di mana orang miskin tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya tidak memiliki skill yang proper untuk mencari kerja dengan upah yang tinggi. Akhirnya kesulitan untuk memenuhi gizi, yang mana akan mengurangi produktivitas dan terus sakit-sakitan. Akhirnya terulang kembali kemiskinannya. Jadi kesimpulannya, orang miskin akan selalu terjebak dalam kemiskinan sesuai dengan masalah lingkaran setan ini. Pendidikan dan kesehatan. Akses pendidikan terbatas. Yang orang miskin yaitu tidak mampu sekolah berkualitas. Sekolah negeri gratis tapi fasilitas minim dan tidak mampu membayar sekolah swasta yang bagus. Yang kedua ada anak putus sekolah, harus kerja, bantu orang tua, jualan atau buruh, dan tidak ada uang untuk sekolah. Yang ketiga tidak ada akses teknologi, tidak punya laptop, HP, cuma ada yang murah saja, dan tidak ada internet, tidak bisa bimbel online. Kualitas belajar rendah, belajar di rumah sempit dan bising. Tidak ada buku atau alat-alat tulis yang cukup. Yang kedua ada orang kaya. Sekolah yang pertama ada sekolah terbaik, sekolah internasional yang fasilitasnya lengkap, guru berkualitas dan kurikulumnya canggih. Yang kedua ada bimbel dan les lengkap. Les matematika, bahasa Inggris, coding, dan musik. Guru privat ke rumah. Yang ketiga ada teknologi penuh. Laptop, tablet, HP canggih, internet cepat, dan kursus online. Yang keempat ada koneksi luas. Orang tua kenal orang penting. Yang contohnya yaitu kenalan bapak di perusahaan X, nanti langsung masuk. Hasilnya ijazah tinggi, skill lengkap jadi manajer atau dokter, dan bisa jadi pengusaha. Dan materi yang kedua ada akses kesehatan tidak merata. Yang pertama orang miskin. Yang pertama ada contohnya ada gizi buruk, yaitu makan seadanya, semisal nasi sama tempe doang. Yang kedua ada anak stunting, yaitu anak yang pendek dan otaknya kurang berkembang. Yang ketiga tidak mampu beli susu, buah, dan daging. Contoh yang kedua ada tidak mampu berobat. Kalau sakit misal cuma beli obat di warung, BPJS ribet atau antri lama. Dan yang ketiga yaitu lingkungan tidak sehat, rumah kumuh, lembab, kotor, dan sanitasi buruk, serta mudah sakit. Hasilnya adalah sering sakit, tidak bisa kerja, penghasilan turun, dan makin miskin. Yang kedua ada orang kaya. Orang kaya itu yang pertama gizinya pasti terjaga, makan bergizi, sayur, buah, protein, dan vitamin. Anak tumbuh sehat dan cerdas, beli suplemen rutin. Akses rumah sakit terbaik, berobat ke dokter spesialis, medical check up rutin, dan asuransi swasta. Dan yang ketiga ada lingkungan bersih, rumah bersih, AC dan ventilasi bagus, air bersih juga bagus, dan
jarang sakit. Kesimpulan bagian ini adalah pendidikan ditambah kesehatan sama dengan tangga naik kelas. Dengan pendidikan bagus, kesehatan baik, dapat kerja bagus, dan keluar dari kemiskinan. Tanpa pendidikan dan kesehatan buruk, hanya kerja kasar, tetapi tetap miskin. Masalahnya, orang miskin tidak punya akses ini, bukan salah mereka, tetapi sistem yang tidak adil. Orang miskin bukan malas atau bodoh, tapi tidak punya kesempatan yang sama. Terima kasih. Kesimpulan pendidikan adalah tangga untuk naik kelas. Orang miskin tidak punya akses, tetap miskin. Orang kaya dapat pendidikan terbaik dan makin sukses. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penghasilan, pekerjaan, dan modal usaha. Yang pertama, orang miskin biasanya bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau tukang ojek. Lalu, penghasilannya rendah, tidak tetap, dan tidak punya jaminan kerja. Uang yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit menabung atau membuka usaha. Sementara, orang kaya bekerja di posisi yang lebih tinggi seperti manajer, dokter, atau pengusaha, dan penghasilannya jauh lebih besar, stabil, dan mereka mendapatkan tunjangan karena punya uang lebih. Mereka bisa menabung, investasi, dan bahkan memiliki passive income dari properti, saham, atau bisnis. Lalu, dari sisi modal, orang miskin sulit meminjam karena tidak punya jaminan, sedangkan orang kaya mudah mendapatkan pinjaman dan modal untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kesenjangan akses teknologi, tempat tinggal, dan stigma sosial. Orang miskin biasanya sulit mengakses teknologi karena perangkat dan internet yang terbatas. Akibatnya mereka ketinggalan informasi penting. Sementara orang kaya punya fasilitas lengkap yang jadi lebih mudah belajar dan berkembang. Dari sisi tempat tinggal, keluarga miskin sering tinggal di lingkungan yang sempit dan jauh dari fasilitas umum. Sedangkan keluarga kaya tinggal di lokasi strategis dengan fasilitas yang lebih baik. Ini membuat peluang hidup mereka berbeda. Lalu soal stigma sosial, orang miskin sering diremehkan dan kurang dipercaya oleh orang lain. Sedangkan orang kaya lebih dihormati dan punya banyak koneksi. Pada kesimpulannya, kesenjangan itu bukan hanya soal uang, tapi juga akses dan pandangan orang masyarakat terhadap seseorang. Yang pertama, dampak kesenjangan ekonomi akibat kemiskinan. Yang pertama adalah dampak sosial, kecemburuan sosial dan konflik antar kelas, kriminalitas meningkat, gizi buruk dan stunting pada anak, putus sekolah massal dan child labor. Yang kedua adalah dampak ekonomi, daya beli rendah, ekonomi stagnan, produktivitas nasional menurun, investasi terhambat, beban APBN besar untuk bantuan sosial. Yang ketiga ada dampak politik, ketidakstabilan politik uang dan korupsi merajalela, radikalisme dan ancaman keamanan. Yang keempat ada dampak psikologis, rendah diri dan tidak percaya diri, stres, depresi hingga bunuh diri, putus asa dan kehilangan motivasi. Yang kedua B, solusi mengatasi kesenjangan. 1. Pendidikan wajib, belajar 12 tahun gratis, beasiswa penuh untuk anak miskin, pelatihan keterampilan atau vokasi. Yang kedua, kesehatan, BPJS gratis untuk orang miskin, puskesmas berkualitas di setiap desa, program gizi anti stunting. Yang ketiga adalah lapangan kerja, ciptakan lapangan kerja padat karya, UMR, atau UMK yang adil dan layak, jaminan sosial untuk semua pekerja. Yang keempat, bantuan modal, kur bunga rendah tanpa jaminan, pelatihan wirausaha gratis, dukungan untuk UMKM dan koperasi. Yang kelima, ada subsidi tepat sasaran, BLT langsung ke rekening keluarga miskin, subsidi BBM dan listrik untuk yang membutuhkan, PHK dengan syarat anak sekolah dan kontrol kesehatan. Yang keenam, pajak progresif, orang kaya bayar pajak lebih besar, orang miskin bebas pajak hasil pajak untuk program sosial. Yang ketujuh ada akses teknologi, internet murah atau gratis di tempat umum, literasi digital dan pelatihan online, e-government untuk kemudahan layanan. Yang terakhir ada kesimpulan, kemiskinan akan kesenjangan karena menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, membatasi akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, diturunkan dari generasi ke generasi.
Solusi utama beri akses dan kesempatan yang sama, perbaiki sistem yang tidak adil, kerjasama semua pihak. Peran semua pihak yang pertama adalah pemerintah, kebijakan pro rakyat, awasi korupsi. Yang kedua ada pengusaha, bayar pajak dan upah layak. Yang ketiga ada masyarakat, tidak diskriminasi, pilih pemimpin peduli rakyat.